Kemerdekaan, apa sebenarnya arti kemerdekaannya? Ada tiga mungkin yang perlu kita catat arti kemerdekaan ini. Satu memang ialah pemersatu kita. Sesudah merdeka kita bersatu. Dan kemudian yang kedua ialah agar kita saling menghormati dan saling mengakui bersaudara dalam cinta. Dan yang ketiga ialah mari kita mulai berjuang mengisi kemerdekaan ini. Karena itu yang paling berat. Dan itulah inti kemerdekaan. Yaitu kita bersatu, kita saling menghargai, dan kita isi kemerdekaan ini dengan segala tenaga yang ada pada diri kita masing-masing. Memang beberapa kali saya ke Belanda. Dan pada pertama kali saya ke Belanda, heran juga. Saya hanya naik kereta api dari pagi dan sudah berhenti beberapa kali, beberapa jam. Dan tidak sampai sore sudah selesailah Belanda saya kelilingi. Kecil kali. Sebesar Tapanuli Utara katanya, atau sebesar Humbahas. Tetapi kok bisa menjajah kita 350 tahun? Mengapa? Memang karena kita ini, ya ada istilahnya divide et impera, dibuat bertengkar, berkelahi. Dan kita mau pula. Sampai 350 tahun kita akhirnya beginilah. Dan akhirnya darah para pejuang-pejuang kemerdekaan tumpah. Dan jadilah kita bangsa yang sudah 75 tahun merdeka. Tapi sudah bagaimanakah? Saya bangga dengan presiden kita yang sekarang. Tak bisa saya tutupi. Karena memang di tangan beliau mulailah nampak gerak itu. Kita mau maju dan tidak takut kepada negara manapun. Karena kita memang mempunyai potensi luar biasa. Negara yang paling lengkap dan paling kaya di dunia. Saya pernah mengejek orang Italia. Karena mereka sangat bangga, mereka mempunyai kopi espresso yang terkenal di dunia. Padahal sebatang kopi pun tak ada di sana. Saya katakan, kalian negara jago. Kopi tak ada di sini. Kalian pula mengatakan bahwa kopi adalah kopi Italia paling hebat. Apa yang mereka katakan? Tekniknya. Teknik itu kami pegang. Kalau menanam kalian, tapi teknik. Waduh, sial kali. Jadi kita seperti kasih aja, kasih kemudian kita beli lagi dengan lebih mahal. Untunglah, mungkin sekarang itu sudah mulai ya, Starbucks itu sudah memakai kopi Indonesia, hampir mungkin 80%. Dan itulah satu kebanggaan. Kalau kita baca dari bacaan pertama tadi dari Putra Sirah, lengkap sebenarnya kita sebagai orang Kristen mau mengikuti pemerintah ini, sudah ada pedoman. Dikatakan oleh Sirah ini, Putra Sirah, pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Itulah tugas pemerintah. Jangan biarkan orang-orang mengganggu yang lain dengan keinginannya sendiri. Pemerintah yang arif adalah yang teratur, itu mungkin belum. Para penguasa demikianlah pula para pegawainya harus teratur. Itu sudah dikatakan dalam perjanjian lama dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kuasa atas bumi. Tuhan sebenarnya yang mengangkat orang-orang menjadi berkuasa, bukan untuk dirinya. Walaupun dalam sejarah sangat banyak merasa dirinya lah yang berkuasa. Para diktator yang bisa membunuhi orang suka-sukanya. Dalam surat Paulus kepada umat di Galatia juga jelas sekali bahwa dikatakan sini, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, tidak anti negara.
Dan kita tidak mendirikan negara agama. Kemudian pernah mengatakan tidak mungkin umpamanya para suster kita latih dan dia membawa alat-alat pukul atau senjata, kemudian setiap hari Minggu dia pergi ke rumah-rumah. Enggak ke gereja kau, mampus pukuli. Oh, tahu ke gereja Bapak ini, tusuk matanya. Enggak ada seperti itu dalam agama kita, tidak ada. Enggak ada polisi Katolik supaya bergereja. Itu tidak cocok untuk kita karena bukan dipaksa orang beragama. Bukan dipaksa orang untuk menyembah Tuhan, tidak. Harus dari diri sendiri. Tapi itulah harus kita berikan bagaimanapun menggarami dunia ini dengan contoh dan teladan kita. Pemersatu, kemerdekaan harus mempersatukan, bukan menceraikan. Dan disinilah mungkin letak kedewaan satu bangsa. Bukan pemerintah, memang jangan anti kritik. Tapi kritik tanpa ada dasarnya dan kritik tanpa ada solusinya, saya kira salah juga. Kritik dalam persaudaraan itu yang tadi dikatakan juga bersaudara adalah dikritik supaya membangun. Bukan dikritik supaya mati. Dan kadang-kadang ada bukti itu kan memaksakan dengan demo luar biasa, dengan bangga untuk menghantam, dan bukan itu sebenarnya yang terbaik untuk bangsa ini. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, Yesus mau dijebak pada Injil, mau dijebak oleh orang Farisi. Karena orang Israel pada waktu itu dijajah oleh orang Romawi. Dan orang Romawi mengangkat orang-orang Yahudi juga sebagai bea cukai dan seterusnya. Sehingga sebenarnya apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar yang di Roma sana, yang menjajah kita? Dan kalau Yesus menjawab, ya, wah, maka kau pengkhianat bangsa. Maka berarti kau pro kaisar. Tapi kalau Yesus mengatakan tidak, maka mereka akan melaporkan kepada pemerintah Romawi yang ada di Israel. Ini tangkap karena ini tidak mau menghormati kaisar. Dan Yesus tahu, dia katakan itu ya, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Sama dengan pengkritik-pengkritik yang ada udang di balik batunya. Kita mengerti kejahatan-kejahatan yang kadang-kadang ada orang-orang seperti itu ya, di pemerintahan atau dimanapun. Ada udang di balik batu. Dan inilah pertanyaannya. Dan sampai Yesus mengatakan ini, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Orang-orang munafik akhirnya dianggap orang yang memang tidak mengatakan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Dan disinilah Yesus luar biasa membuat satu keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Mana uang? Tentang siapa? Tentang kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Orang Farisi munafik itu tak bisa menjawab, tak bisa juga melaporkan kemanapun. Pikirkan sendiri apa tanggung jawab. Dan saya kira pada hari ini para bapak dan ibu, dan pada hari kemerdekaan kita ini, marilah kita sebagai bangsa berpikir apakah seperti yang dikatakan oleh Kennedy ya, dia seorang Katolik yang baik kan. Apa yang sebenarnya, jangan pikirkan apa yang negara ini memberikan kepadamu. Itu namanya kekanak-kanakan. Tetapi pikirkanlah apa yang bisa kau berikan kepada negara ini. Jos Sudarso, Slamet Riyadi juga menjadi pahlawan negara. Jos Sudarso merelakan kapalnya ditembak biar 2 kapal macan tutul dan apa itu, macan tutul kapalnya ya, kemudian ada harimau dan satu lagi itu bisa lari. Biarkanlah mereka pergi ke kapal Belanda dan mereka ditembaki dan akhirnya meninggal. Tapi 2 kapal yang lain selamat. Rela memberikan nyawa
untuk negara. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari kemerdekaan ini, marilah kita juga berpikir apa yang bisa kuberikan kepada negara. Jangan mencuri dari negara, jangan mengambil dari negara, tapi apa yang bisa kita buat. Dan ingat tadi, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur tadi itu, bahwa kita dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain, ya, dalam cinta kasih. Amin.